Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang model Asura dalam perencanaan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya Liza Habibah Ainur Rofiah dan teman saya Aisyah Rosa Oktavia akan menjelaskan tentang model Asura, materi-materi apa saja tentang model pembelajaran Asura, dan penerapan model Asura dalam perencanaan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Model pembelajaran Asura adalah model pembelajaran yang lahir pada tahun 1985 berdasarkan asumsi Gagne yang menyatakan bahwa proses pembelajaran terjadi beberapa tahap yang disebut event of interaction. Kemudian pada tahun 1990, Sharon Smaldino, Robert Heinrich, Michel Molenda, dan James Russell mengenalkan desain pembelajaran Asura untuk pertama kalinya. Model pembelajaran Asura sendiri yaitu model pembelajaran yang menekankan pada faktor pemanfaatan media dan bahan ajar yang direncanakan dengan baik, yang membuat siswa belajar dengan aktif serta menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Karakteristik dari model pembelajaran Asura sendiri itu berorientasi pada kegiatan pembelajaran. Namun, model pembelajaran Asura tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Namun, strategi pembelajaran digunakan itu dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran peserta didik dalam kelas. Asura sendiri merupakan akronim dalam bahasa Inggris sekaligus langkah-langkah model pembelajaran Asura, yang dalam bahasa Indonesia berarti A. Analisis karakter pembelajar. S yang pertama yaitu merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. S yang kedua yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Kemudian U yang berarti pemanfaatan media, teknologi, dan bahan ajar. R yang berarti melibatkan partisipasi pembelajar. Dan E yaitu evaluasi dan revisi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Asura yaitu yang pertama yaitu analisis karakteristik pembelajar. Nah, langkah awal dalam menyiapkan media pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga dapat memaksimalkan tingkat pengetahuan yang diinginkan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa yaitu yang pertama ada karakteristik umum, yaitu mendeskripsikan keadaan kelas secara menyeluruh seperti umur, gender, latar belakang, tingkat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kompetensi yang sudah dimiliki, berisi kompetensi dan kemampuan awal tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dimiliki oleh siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga yaitu gaya belajar siswa. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar masing-masing dalam menangkap informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan suatu masalah. Terdapat 3 macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, di mana siswa melihat secara langsung sebuah informasi seperti gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Pada gaya belajar ini, siswa lebih suka menjadi pendengar atau lebih mengandalkan indera pendengar mereka. Siswa yang lebih suka gaya belajar auditori cenderung suka mendengarkan ceramah, diskusi, berita di radio, dan kaset pembelajaran. Begitu juga berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang dilakukan siswa yang lebih memahami tugas-tugas yang diberikan dengan mencobanya secara langsung daripada instruksi-instruksi yang tertulis atau lisan. Langkah-langkah model pembelajaran Asura yang kedua yaitu merumuskan kompetensi. Kompetensi atau tujuan pembelajaran bisa didapat di silabus atau kurikulum. Informasi yang dicatat dalam buku teks atau dirumuskan sendiri oleh perancang atau instruktur.
Nah, merumuskan tujuan pembelajaran dapat menggunakan model ABCD yang berarti A. Audience atau individu yang belajar, B. Behavior, perilaku yang harus dicapai, C. Condition atau kondisi yang menggambarkan situasi yang terjadi ketika belajar, D. Degree, tingkat atau standar yang ditunjukkan oleh pembelajar terhadap materi yang sudah dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Metode. Dalam memilih metode pembelajaran yang hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama dari siswa, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang ketiga yaitu materi pembelajaran, yang keempat situasi belajar mengajar, yang kelima itu fasilitas, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh adalah guru. Nah, ada dua jenis metode yang digunakan, yaitu metode yang terpusat pada guru dan metode yang terpusat pada siswa. Nah, metode yang terpusat pada guru adalah kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas guru, seperti menyajikan sebuah konsep dengan menggunakan video atau kisah. Sedangkan metode yang terpusat pada siswa adalah kegiatan yang melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif seperti praktikum. Kemudian, memilih media. Dalam pemilihan media pembelajaran, harus disesuaikan dengan kriteria dalam pemilihan media yang akan digunakan, seperti kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu media tepat guna, guna menghindari kesalahan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu kondisi peserta didik. Yang keempat ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima biaya, dan yang keenam yaitu keterampilan operasional. Lalu pemilihan materi atau bahan ajar. Nah, kebanyakan materi ajar berupa materi yang sudah tersedia, siap dipakai dan dapat diakses dari berbagai sumber. Nah, keberagaman siswa dalam suatu kelas mengharuskan adanya modifikasi dalam bahan ajar tersebut. Nah, ketika ketersediaannya suatu bahan ajar atau bahan ajar tersebut tidak bisa dimodifikasi, maka guru harus merancang materi pembelajaran sendiri. Langkah model pembelajaran Asura yang keempat yaitu pemanfaatan media, teknologi, dan bahan ajar. Nah, sebelum digunakannya sebuah teknologi, media, dan bahan ajar, alangkah baiknya melakukan uji coba dengan rumus 5P yang diajukan oleh Smaldino DKK. Nah, ke-5P tersebut ialah yang pertama, preview the materials atau mengkaji bahan ajar. Nah, guru diharuskan mengidentifikasi teknologi, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, dengan tujuan agar memilih bagian yang langsung sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. P yang kedua yaitu prepare the materials atau menyiapkan bahan ajar. Guru harus menyiapkan teknologi, media, dan bahan ajar yang akan mendukung aktivitas pembelajaran. Yang perlu dilakukan seorang guru yaitu mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian mengurutkan penggunaan materi-materi dan apa saja yang akan dilakukan di setiap materi tersebut, lalu memastikan keadaan media yang digunakan sebelum menggunakannya. P yang ketiga yaitu prepare environment atau menyiapkan lingkungan belajar. Nah, fasilitas yang akan digunakan diatur dengan tepat sesuai dengan materi dan media di lingkungan yang akan digunakan untuk belajar. Beberapa media membutuhkan ruangan yang tepat seperti sumber tenaga listrik yang baik, jaringan yang baik, maupun akses terhadap saklar lampu dan sebagainya. Guru juga harus mengatur tempat duduk siswa agar siswa dapat melihat dan mendengar dengan baik. P yang keempat yaitu prepare the learners atau menyiapkan peserta didik. Nah, segala proses pembelajaran bergantung pada bagaimana seorang guru menyiapkan siswa dalam kelasnya untuk memulai pembelajaran. Kemudian P yang terakhir yaitu provide the learning experience atau menentukan pengalaman belajar.
Jika pengalaman belajar berpusat pada guru, maka akan melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktek ataupun tutorial. Jika presentasi sebagai salah satu strategi adalah hal yang penting untuk mengikuti panduan untuk menggunakan kemampuan presentasi dalam kelas. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran Asura yang kelima yaitu melibatkan partisipasi pembelajar. Pemberian latihan soal sesuai dengan materi yang dipelajari merupakan salah satu cara dalam menyiapkan mental siswa dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa yang terlibat aktif akan dengan mudah mempelajari materi yang disampaikan. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Maka adanya pengembangan keaktifan siswa merupakan tujuan belajar agar siswa belajar dan guru harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Langkah model pembelajaran Asura yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, terdapat beberapa hal yang harus dikemukakan guru dalam melakukan langkah-langkah evaluasi. Antara lain, yang pertama yaitu apakah siswa menyukai program pembelajaran yang mereka ikuti selama ini. Yang kedua yaitu seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga yaitu seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi atau substansi pembelajaran yang diajarkan. Yang terakhir yaitu seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar kontribusi program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap prestasi belajar siswa. Evaluasi yang dilakukan bukan untuk menentukan tingkat kepintaran siswa, namun untuk memberi masukan kepada siswa. Selain itu, adanya evaluasi pembelajaran berguna untuk menilai apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Ya. Selanjutnya, kelebihan dalam model pembelajaran Asura. Yang pertama, komponen yang digunakan tuh lebih banyak daripada model materi ajarnya. Karena dalam model Asura ini, guru itu harus dianalisis dulu pembelajarannya. Oh, siswanya tuh mampunya sampai mana? Karakteristik siswanya kayak apa? Kalau siswanya tuh dari keluarga yang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dianalisis dulu. Kemudian selain itu guru memikirkan strategi apa nih yang pas buat siswa-siswanya, model pembelajarannya yang mana yang harus digunakan, mau menggunakan metode pengajaran yang seperti apa. Nah, setelah itu semua berarti proses penilaian belajarnya juga harus dianalisis kan, harus berbeda. Kalau pakai model ini berarti penilaiannya pakai ini, kalau pakai metode ini berarti penilaiannya pakai ini, seperti itu. Jadi komponen yang digunakan lebih banyak. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan belajar dengan tujuan evaluasi. Jadi di model Asura ini sering dilakukan evaluasi. Ternyata kemarin menggunakan metode ini dan model ini tuh tidak cocok, tidak sesuai, tidak menghasilkan pencapaian belajar yang baik, maka dievaluasi. Setelah dievaluasi terus direvisi. Kayaknya kalau pakai metode ini, kalau nanti pakai metode ini seperti apa? Kalau model pembelajarannya pakai ini gimana gitu. Jadi sering dilakukan evaluasi, revisi seperti itu. Selanjutnya mengutamakan partisipasi pembelajaran. Jadi guru itu mengutamakan bagaimana peserta didik itu ikut aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti diberi tugas, baik itu nanti tugasnya dikerjakan mandiri ataupun secara berkelompok. Selanjutnya yang keempat, karena dalam model pembelajaran Asura ini guru yang menganalisis pembelajaran dianalisis karakter siswanya seperti ini, strateginya mau pakai ini, model pembelajarannya ini, metode
pembelajarannya ini, maka guru nanti wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas itu. Jadi gimana kelas itu tuh jadi gimana nanti guru itu mampu untuk memanfaatkan medianya yang ada di kelas, metode pembelajarannya, bahan ajar yang dia siapkan secara optimal, seperti itu. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah model pembelajaran ini tuh sangat sederhana. Jadi guru bisa diterapkan sendiri oleh masing-masing guru, seperti itu. Selanjutnya, kelemahan dalam proses pembelajaran menggunakan model Asura. Yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar. Kenapa? Karena dalam model ini tidak didukung adanya komponen suprasistem gitu. Jadi nggak diukur tuh nanti dampak dari proses belajar menggunakan ini tuh kayak mana, tuh nggak bisa diukur menggunakan model Asura ini. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari pendidik, karena dalam model Asura ini nanti pendidik ingin tahu kan, kalau pakai metode ini dengan model ini, dengan strategi pembelajaran seperti ini, bahan ajarnya seperti ini, ingin tahu hasilnya gimana nih nanti di peserta didik. Makanya nanti gimana agar peserta didik itu dikasih tugas, baik itu nanti tugas mandiri maupun tugas berkelompok gitu. Jadi tugasnya lebih banyak gitu. Kemudian yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Ya jelas ya kan, karena guru harus menyiapkan pakai metode apa, pakai model pembelajaran seperti apa, strateginya kayak apa, pemanfaatan media ajarnya tuh menggunakan apa aja. Jadi ya upayanya lebih besar gimana biar peserta didik itu mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas, seperti itu. Kalau menggunakan media ini, gimana biar peserta didik itu bisa mampu mengikuti pembelajaran menggunakan media yang dipilih oleh pendidik, seperti itu. Selanjutnya, model Asura dalam media pembelajaran PAI. Teman-teman, karakteristik pembelajaran PAI itu kan banyak ya, ada 5. Salah satunya adalah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, sekarang misal pembelajaran Al-Quran Hadis ini menggunakan model pembelajaran Asura berbasis multimedia. Nah, berarti kita harus memasukkan langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Yang pertama, analyze learner characteristic. Nah, sebelum melakukan pembelajaran Al-Quran Hadis ini, pendidik harus menganalisis dulu karakteristik peserta didiknya secara umum, seperti dianalisis dulu kompetensi dasar yang menggambarkan kemampuan peserta didik. Peserta didiknya tuh udah mampu membaca Al-Quran semua apa belum, misal apakah ada yang belum bisa, atau ada yang masih baru bisa, atau semua rata-rata sudah bisa gitu. Dianalisis dulu. Terus selain itu dianalisis juga gaya belajar peserta didik yang mudah dalam menangkap pembelajaran Al-Quran Hadis itu menggunakan apa? Apa mereka tuh mudahnya itu kalau dicontohkan dulu oleh pendidik, kemudian mereka mengikuti, apa peserta didik butuh audio visual, atau peserta didik bisanya harus maju satu-satu gitu, atau gimana kayak pembelajarannya yang mudah dalam menangkap pembelajaran Al-Quran Hadis ini. Terus juga bisa dianalisis dari latar belakang keluarga peserta didik. Misal pasti kan ada nih peserta didik yang emang dari keluarga yang pinter agama, jadi pasti dia ngajinya udah bisa. Ada juga yang dari keluarga yang biasa-biasa aja atau kurang mampu, yang itu tidak menunjang dia bisa dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi harus dianalisis dulu karakteristik peserta didiknya itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, stage performance objective. Setelah dianalisis, pendidik menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik. Pinginnya setelah menggunakan model, bahan ajar, metode ini tuh pinginnya apa, tujuan pembelajarannya apa.
Tujuannya agar peserta didik itu fasih dalam membaca Al-Quran misal, atau lebih mencintai Al-Quran. Peserta didik bisa memahami arti kata setiap ayat atau memahami maksud dari ayat yang dipelajari misal, seperti itu. Jadi ditentukan misal, seperti itu. Jadi ditentukan tujuan spesifik dari pembelajaran Al-Quran hadis ini apa gitu. Selanjutnya stage, yaitu memilih metode, media maupun materialnya. Nanti agar peserta didik itu mudah dalam mengimplementasikan pelajaran yang telah diajarkan pada kehidupan sehari-hari. Maka metode, model, dan bahan ajar yang diberikan harus tepat. Misal nih, tadi udah dianalisis karakteristik peserta didiknya, ternyata semua rata-rata bisa membaca Al-Quran. Terus ternyata gaya pembelajaran mereka itu mereka mudah menangkap pembelajaran Al-Quran hadis itu kayaknya menggunakan audiovisual nih misal. Maka guru bisa menggunakan LCD, proyektor, dan speaker. Nah, untuk memanfaatkan media pembelajaran tadi, menunjang media pembelajaran yang digunakan, maka peserta didik bisa untuk melengkapinya dengan menampilkan bacaan Al-Quran di proyektornya misal, dilengkapi dengan gimana nih cara membaca ayat itu misal, ditampilkan ada cara membacanya, terus ada arti perkatanya, ada artinya, seperti itu. Terus juga ditambahkan dengan video yang mungkin berhubungan dengan materi ayat pada hari itu. Nah, seperti itu. Bisa kayak gitu. Jadi setelah dianalisis karakternya seperti apa, tujuannya pinginnya seperti apa, metode, model, dan bahan ajarnya ya harus tepat gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, utilize material. Setelah pendidik siap nih, nanti mau mengajar menggunakan model pembelajaran ini, menggunakan metode ini, bahan ajarnya ini dalam pembelajaran Al-Quran hadis misal, maka ya pendidik harus meninjau terlebih dahulu medianya ada enggak, media yang mau digunakan nih ada enggak gitu, bahan ajar yang akan digunakan tuh nanti bahan ajarnya apa aja gitu. Terus menyediakan semua material, bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, menyiapkan sarana prasarana yang akan menunjang proses pembelajaran. Terus juga menyiapkan kesiapan peserta didik siap enggak nanti agar mereka siap menerima pembelajaran Al-Quran hadis yang akan diberikan, dan juga menyiapkan pengalaman belajarnya. Maksudnya pembelajaran ini itu nanti akan dipusatkan kepada peserta didik dan juga kepada pendidik, seperti itu. Jadi sudah ditentukan metodenya ini, modelnya ini, medianya ini, ya harus ditinjau, medianya ada enggak gitu. Jadi enggak hanya disiapkan metode, modelnya ada, tapi ternyata medianya enggak ada sarana yang menunjang, seperti itu. Jadi harus lengkap lah gitu. Kemudian yang kelima, recur learner participation, di mana pada tahapan ini adalah pendidik melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Misal peserta didik diminta untuk membaca ayat Al-Qurannya yang benar sesuai tajwidnya, atau membaca ayat Al-Quran plus artinya, suruh menghafal, atau diberi tugas-tugas, baik itu nanti tugasnya mandiri ataupun berkelompok. Pokoknya gimana agar peserta didik itu terlibat, ikut serta dalam proses pembelajaran ini. Jadi nanti bisa dievaluasi hasil belajarnya peserta didik ini tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation and revise. Nah, setelah semua tahapan selesai, sudah dianalisis karakter peserta didiknya seperti apa, terus tujuan pembelajarannya seperti apa, mau menggunakan metode, media, bahan ajarnya yang kayak apa, terus sudah diterapkan, kemudian sudah ditinjau gimana caranya agar peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah semua itu
Selanjutnya, guru mengevaluasi dan merevisi. Guru mengevaluasi dan merevisi. Tadi menggunakan metode presentasi dengan model ajar dengan metode presentasi dengan model audio visual dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran Al-Quran hadis ini tadi. Gimana kira-kira selama proses pembelajaran tadi, peserta didik menerima dengan baik enggak, mengikuti pelajaran dengan baik enggak, hasil belajarnya seperti apa gitu, dievaluasi. Kalau ternyata selama dievaluasi itu ada ketidakcocokan, nggak cocok nih, nggak pas gitu, ya maka harus direvisi agar nanti pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik, seperti itu. Nah, ini adalah contoh model Asura dalam pembelajaran Al-Quran hadis ya teman-teman, dalam pembelajaran Al-Quran hadis berbasis multimedia, seperti itu. Nanti bisa model Asura ini diterapkan pada pembelajaran PAI yang lain gitu. Yang penting langkah-langkahnya seperti yang tadi, dianalisis dulu karakteristik pendidik peserta didiknya, tujuannya, kemudian pemilihan metode, model, dan media ajar yang tepat, terus diterapkan, dievaluasi, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada yang kurang, ada yang salah, atau ada yang tidak tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.